Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Hasanah, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 224011018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis industri halal. Sebelum kita membahas mengenai ekonomi kreatif ini, kita harus mengetahui apa itu ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat melalui kemajuan teknologi, informasi, dan globalisasi. Di Indonesia ini, ekonomi kreatif itu berperan sangat penting karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya itu usaha berkah French Chicken atau yang lebih dikenal oleh pelanggan itu BFC. Nah, usaha BFC ini didirikan pada tahun 2018. Namun baru launching di 2019. Pemilik usaha ini bernama Ibu Eha. Nah, alasan Ibu Eha mendirikan usaha ini itu karena mempunyai beberapa faktor. Faktor yang pertama itu karena ekonomi keluarga. Jadi Ibu Eha itu ingin membantu suaminya dalam menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu faktor yang kedua itu untuk pendidikan anak. Jadi mempersiapkan dana masa depan untuk pendidikan anak. Kemudian faktor yang terakhir itu lokasi yang strategis. Jadi Ibu Eha itu melihat lokasi Desa Kempek ini sangat strategis untuk membangun usaha BFC ini. Kemudian jenis usaha. Nah, jenis usaha ini itu di bidang kuliner makanan ayam chicken. Jadi usaha ini itu menyediakan berbagai varian dari ayam chicken yang original, spicy, geprek, lalu ada nugget crispy, sosis crispy, kentang goreng, dan sempat menyediakan beberapa varian minuman. Kemudian target pasar pada usaha BFC ini. Nah, targetnya itu kepada para santri dan warga sekitar di Desa Kempek. Lalu jumlah karyawan usaha BFC ini dulu itu sebelum COVID-19 itu mempunyai 2 karyawan. Namun akibat penurunan daya beli pasca pandemi itu dikurangin menjadi 1 karyawan dan dibantu langsung oleh owner usaha BFC itu Ibu Eha. Kemudian lokasi usaha yang sangat strategis itu di Desa Kempek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Lebih tepatnya itu di depan Pondok Pesantren Khas Kempek. Kita masuk di analisis ekonomi kreatifnya. Yang pertama itu kreativitas yang dikembangkan. Nah, inovasi rasa di BFC ini menyediakan berbagai varian ayam crispy yang enak dan gurih. Nah, dari yang mulai ayam crispy yang original, spicy, geprek, yang pedasnya bisa dikira-kirakan oleh konsumen. Kemudian itu promosi hubungan baik, jadi mempunyai bonus. Kalau kita membeli membeli ayam crispy itu dengan jumlah yang banyak, itu akan mendapatkan bonus dari usaha tersebut. Lalu pelayanan primer. Nah, jadi di situ itu menerapkan pelayanan yang ramah, santun, dan menjaga kebersihan tempat agar konsumen itu merasa nyaman. Lalu keunggulan produk. Jadi di situ itu produk yang paling best seller itu ayam geprek, ayam spicy, dan ayam chicken original. Jadi produk ayam tersebut paling best seller di usaha tersebut. Nah, kemudian strategi pemasaran
yang digunakan. Strategi pemasaran dalam usaha BFC ini dapat dilakukan secara online dan offline. Untuk jalur online itu memanfaatkan status WhatsApp dan status Facebook. Nah, banyak wali santri maupun warga sekitar itu yang memesan lewat online lalu merasakannya secara delivery. Jadi produk tersebut itu diantarkan ke tempat pembeli tersebut, ke tempat konsumen tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke analisis industri halal. Yang pertama itu kesesuaian bahan baku. Jadi bahan bakunya itu yang paling penting itu ayam. Ayamnya itu langsung didapatkan di tempat penyembelihan. Nah, kemudian bumbu-bumbu yang lainnya itu dibeli secara online dalam bentuk paketan lalu diracik oleh Ibu EH. Nah, kemudian kehalalan bahan baku. Udah tentu halal dong karena dipotong, disembeli itu dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Jadi, udah memenuhi syariat Islam. Kemudian proses pengelolaan ayamnya. Ayam-ayam yang baru disembelih itu dipotong-potong, lalu dicuci bersih hingga darahnya hilang. Kemudian habis itu dimarinasi, lalu dimasukkan ke freezer untuk menjaga kesegaran daging-daging tersebut. Kemudian kebersihan tempat produksi. Jadi tempat produksi ini sudah terjamin bersih karena selalu dijaga kebersihannya oleh Ibu EH. Lalu penerapan prinsip jujur dan nilai Islam. Usaha ini itu sudah menerapkan prinsip halalan thayyibah. Nah, jadi pelayanan ini dilayani dengan ramah, santun, tidak mengurangi timbangan atau takaran bumbu, serta mengutamakan kepuasan konsumen sebagai bentuk ibadah. Lalu sertifikasi halal. Nah, usaha BFC Ayam Chicken ini sudah memiliki sertifikasi halal yang resmi. Kemudian kita masuk ke peluang dan tantangan. Yang pertama itu prospek dan peluang usaha di Desa Kempek. Jadi prospeknya ini dinilai sangat baik karena kebutuhan konsumsi di area pendidikan itu tidak pernah mati. Peluang besar yang dimanfaatkan adalah sistem pesan antar atau delivery. Jadi untuk memfasilitasi kebutuhan makanan para santri maupun acara-acara yang di pondok. Yang kedua itu kendala yang dihadapi dan masalah harga bahan baku. Kendalanya itu kendala terbesar yang dihadapi usaha ini penurunan daya beli masyarakat akibat dampak ekonomi pasca pandemi serta faktor inflasi yang membuat harga bahan pokok naik. Lalu solusi menghadapi kendala dan persaingan. Untuk mengatasi harga bahan baku naik ini, BFC memilih penyesuaian atau menaikkan harga jual sedikit demi sedikit daripada mengurangi ukuran ayam atau bumbu dalam menghadapi persaingan dengan usaha sejenis. Pemilik tetap konsisten menjaga rasa, kerenyahan, kebersihan, dan keramahan pelayanan. Lalu yang terakhir itu rencana pengembangan ke depan. Meski ada tantangan ekonomi, usaha ini sudah terbukti bertahan selama lebih dari 7 tahun. Fokus utamanya saat ini adalah mempertahankan kualitas dan menjaga agar perputaran modal usaha tetap berjalan dengan lancar, dengan sehat ya. Nah, kesimpulannya itu harapan pemilik di masa depan. Jadi Ibu EH berharap agar usaha BFC ini terus berjalan lancar, berkah, mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan baik, serta ekonominya bisa terus berkembang untuk menopang masa depan keluarga. Nah, pesan untuk wirausaha muda ya ini, jadi harus berani mencoba
dan jeli melihat kebutuhan pasar di sekitar. Selalu utamakan kejujuran dan kualitas produk. Nah, jangan mudah menyerah ketika menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan sepinya pembeli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.